Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan di pagi ini sebelum kita beraktivitas. Kita naikkan pujian sembah kita. Tapi sebelumnya baiklah kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang di hadirat-Mu Bapa, mau menaikkan pujian dan sembah kami kepadamu. Bapa, jamalah setiap kami yang datang berdoa kepadamu. Biarlah Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau yang mengasihiku, penuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Kau yang mengasihiku, melewati badai langit biru. Ku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau selalu menyertai hidup kami, segala persoalan kami Engkau turut campur di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Bapakku mengasihiku. Amin. Lewati badai langit biru, Engkau yang terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapakku yang baik. Thank you Lord. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Oh, kau Bapakku yang baik,
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Thank you Lord. Kau sungguh baik, ya Tuhanku Yesus. Kau layak dipuji, Kau layak disembah selamanya, Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau Bapa yang sungguh baik. Kau memerhatikan setiap kami, Kau memberkati kami, Kau memelihara kami. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan berjalan di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi bejana-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada di dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku serahkan segenap hidupku bagi-Mu Tuhan. Bersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakku. Amin. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Yes Lord, jadikan kami bejana-Mu untuk alat-Mu yang berguna. Oh Yesus, ku serahkan seluruh hidupku menjadi alat-Mu. Oh Yesus, seumur hidupku ku akan mengiring-Mu Tuhan. Rencana-Mu Bapa, aku mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Yes, segenap pikiran dan kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau jadi bejana-Mu Tuhan. Bentuklah setiap kami. Segenap pikiran dan kehendak kami serahkan padamu Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami berserah kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Segenap hidupku ku serahkan padamu Tuhan. Berdaulatlah atas hidupku Yesus. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ku puji, ku sembah Tuhan, selamanya Kau layak disembah. Lawatlah setiap kami Tuhan, jamahlah setiap kami Tuhan. Buat hati kami mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Buat hati kami merindukan-Mu lebih lagi, ya Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, bentuk setiap hati kami menjadi bejana yang siap dibentuk. Haleluya, kami berserah diri kami kepadamu. Kami merendahkan hati Tuhan, memberi diri kami untuk-Mu, untuk Kau bentuk ya Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan selamanya, Kau ku puji, Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Kau lawat setiap kami Tuhan. Kau angkat beban kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kau hiburkan kami yang sedang bersusah hati. Kau sembuhkan setiap kami yang sedang sakit Tuhan.
Kau pulihkan kami semua ya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami aman dalam perlindungan-Mu. Biarlah semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan Kau berkenan atas segala pujian penyembahan kami. Tuhan, biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, berserah diri kepadamu Tuhan, mempersembahkan segenap hidup kami untuk-Mu Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Tuhan, biar kami siap menerima firman-Mu. Kami siap dibentuk Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih yang telah mengikuti live ini. Bisa follow, bisa subscribe YouTube Kasih Allah Ministries ya semuanya. Baik, di bulan ini kita masih dalam pembahasan mengenai berserah diri kepada Tuhan. Setelah kita bertobat, saudara, mengaku dosa kita, Tuhan rindu untuk membentuk hidup kita, mengarahkan hidup kita. Pertobatan sesungguhnya adalah juga berserah diri, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bertobat, kita mengakui, Tuhan, jalanku salah, Tuhan. Aku banyak mendukakan hati-Mu, aku banyak melakukan dosa. Tuhan, saat ini ku minta ampun kepadamu atas segala dosaku. Dan aku mau mengikuti tuntunan-Mu. Itulah saudara berserah diri, mengikuti tuntunan Tuhan. Sebab itu marilah kita semua saudara meredakan hati untuk bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa saudara, Tuhan tidak bisa membentuk kita, mengarahkan kita, menuntun kita masuk dalam rencananya kalau kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Seperti yang lagu tadi kita katakan, pikiran, kehendakku, kuserahkan padamu. Biarlah aku masuk dalam rencanamu. Saudara, maukah saudara masuk dalam rencana Tuhan yang indah untuk setiap kita? Baiklah kita berserah diri kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki atas setiap kita. Baiklah kita baca di Mazmur 37 ayat 5. Saya bacakan untuk saudara semua. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji nama Tuhan. Ayat ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini berbicara tentang masa depan kita di dalam Tuhan. Tuhan akan munculkan seperti terang dan hak kita seperti siang. Saudara, maukah saudara muncul seperti terang dan seperti siang? Maukah kita hidup dalam kemenangan? Baiklah kita semua serahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan dan percaya kepadanya. Baiklah kita mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, saudara-saudaraku. Baiklah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberi yang buruk atas hidup kita. Tuhan pasti mengarahkan hidup kita ke dalam suatu berkat-berkat yang berlimpah dan saudara, rancangannya yang sungguh ajaib atas kita. Setiap kita semuanya memiliki rancangan atas hidup kita. Dia membentuk kita. Dia mengenal kita sebelum dunia dijadikan, saudara. Dia menenun kita sejak dalam kandungan ibu kita. Baiklah kita menyerahkan hidup kita. Jangan memakai pikiran kita sendiri. Terkutuklah orang yang menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Baiklah kita, saudara, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan dalam hidup ini. Saudara, seperti tanah liat yang akan dibentuk menjadi bejana Tuhan. Di dalam tangan Tuhan, Tuhan membentuk setiap kita.
Tuhan akan memakai kita untuk alat kemuliaan namanya, saudara. Dan baiklah juga kita belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Di Matius 18, saudara bisa buka Matius 18. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana orang percaya harus bersikap dalam hidup ini. Tuhan Yesus di ayat ke-3 berkata, "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan, "sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Puji Tuhan. Saudara, baiklah kita merendahkan hati kita, belajar seperti anak kecil. Anak kecil itu nurut, saudara, mau dibentuk, berserah kepada Tuhan. Seperti anak kecil, saudara. Kita tidak punya banyak pikiran kita tidak punya banyak hal-hal yang kita mau lakukan karena dorongan diri kita pribadi, tetapi kita mau memberikan Tuhan ruangan supaya menggerakkan kita daripada Tuhan. Tuhan mau kita menggerakkan hati kita dari hati yang mengalir daripada Tuhan. Tuhan mau mengarahkan hidup kita masing-masing, saudara. Seperti anak kecil, kita belajar nurut, saudara, taat kepada Tuhan, supaya kita dapat masuk dalam rancangannya yang indah setiap kita. Saudara, setiap kita Tuhan mau pakai menjadi alat dalam kemuliaannya untuk berguna bagi kerajaannya. Saudara, janganlah hidup kita hanya persoalan untuk mencari rezeki atau makan minum kita. Tentu kita harus bekerja, tentu kita semua harus menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Tetapi Tuhan rindu setiap kita dipakainya untuk memperlebar kerajaan surga. Amin. Setiap kita memiliki talenta, saudara. Jika saudara baca perumpamaan tentang talenta, setiap kita diberi minimal 1 talenta. Talenta itu apa? Talenta itu adalah suatu potensi dalam diri kita yang berguna untuk kerajaan sorga. Jadi saudara, bagaimana supaya talenta itu kita pakai? Tentu kita harus berserah diri kepada Tuhan. Baiklah kita berserah diri. Tuhan, apa maumu atas hidupku? Tanyalah kepada Tuhan, saudara. Apa mau Tuhan atas hidup saudara masing-masing? Saudara harus mempersembahkan hidup saudara seperti pembacaan firman hari kemarin. Baiklah kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah persembahan ibadah yang sejati, saudara. Roma 12 ayat 1. Baiklah kita semua mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Jangan pernah tidak taat. Jangan pernah, saudara, tidak taat atas tuntunan Tuhan. Kita semua diberi talenta, semua kita diberi potensi dalam diri kita yang berguna bagi gereja Tuhan, yang berguna untuk memperlebar kerajaan sorga. Tuhan menghendaki tak seorang pun binasa, saudara. Baiklah dimulai dari gereja Tuhan, gereja tempat kita masing-masing beribadah. Kita bersumbangsi di situ, saudara. Kita mengambil pelayanan, saudara. Jangan tidak ada yang tidak melayani. Semuanya harus melayani. Semuanya harus melayani, saudara. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Tidakkah kita mau melayani gereja Tuhan, melayani Tuhan? Pasti semua kita punya potensi dalam diri kita. Jangan bilang, saya tidak ada kemampuan apapun, main musik saya tidak bisa. Saudara bisa. Mungkin saudara punya senyum yang manis, saudara bisa menjadi seorang asyir, menerima tamu di depan gereja. Saudara, tidakkah saudara percaya Tuhan pasti memberi talenta? Tuhan tidak mungkin berdusta. Tuhan memberi talenta pasti kepada setiap kita. Saudara temukan talenta itu, berserah diri kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa maumu atas hidupku? Apa rancanganmu atas hidupku? Kau ciptakan aku untuk apa, Tuhan? Tanya saudara. Jangan hanya berkutat di masalah dunia ini saja. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Setiap orang yang mengasihi Dia, yang melayani Dia, tidak mungkin Tuhan tidak pelihara saudara. Percaya saudara, tidak mungkin Tuhan
membiarkan umatnya yang mengasihinya dan melayaninya hidup dalam penderitaan, dalam kekurangan. Bahkan dia berjanji, aku akan memberi hidup dalam kelimpahan. Itu janjinya Tuhan. Setiap orang yang mengasihi dia, Tuhan berjanji, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Saudara, janji-janji itu ditujukan kepada orang percaya yang sungguh-sungguh hidupnya mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya berserah kepada Tuhan, dan masuk dalam rancangannya yang ajaib, rencana yang indah atas setiap hidup kita. Bukan yang hidup suka-suka sendiri, saudara. Jangan hidup dari suka-suka kita sendiri, melakukan apa yang kita mau. Jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak Tuhan sukai, saudara. Ayo kita berlomba-lomba dalam kerajaan surga ini. Kita melakukan kehendak Tuhan. Kita berlomba-lomba, saudara. Waktunya sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan segera datang, saudara. Baiklah kita semuanya melakukan hal-hal yang membuat Tuhan senang dan kita berbuah-buah di dalam Tuhan. Jangan sampai Tuhan mendapatkan kita tidak berbuah-buah. Kita tidak ada melakukan sedikit pun untuk kerajaan surga, untuk memperbesar kerajaan surga. Kita harus semua mengambil bagian dalam memperlebar kerajaan surga, menyelamatkan jiwa-jiwa. Itulah mengapa Kasih Allah Ministries ini diadakan, saudara, untuk sebagai wadah bagaimana kita belajar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebelum kita menyelamatkan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, kita mau belajar bagaimana memiliki hati seperti Kristus yang mengasihi semua orang. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Tuhan Yesus menangisi umat manusia. Baik, apakah kita pernah mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, saudaraku? Baiklah kita punya hati seperti hati Tuhan Yesus. Itulah makanya kita belajar berserah diri. Mengosongkan diri kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Biarlah dipenuhi pikiran dan perasaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Ketika engkau berserah diri, engkau mempersembahkan segenap hidupmu, Tuhan akan mengalir pikirannya, perasaannya. Engkau akan tahu apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, apa kehendaknya, apa yang dikehendaki, saudara. Tidak seorang pun binasa, saudara. Itu kehendak utama Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, umat manusia, saudara, karena begitu besar kasih Allah, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah saudara menjadi alatnya Tuhan, menyampaikan kabar baik ini, kabar baik bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, akan diselamatkan. Saudara, keselamatan bukan karena usaha kita. Tidak ada sedikit pun usaha kita bisa menyelamatkan diri kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kesalehanmu seperti kain kotor. Kebaikan kita sebaik apapun, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Roma 3 berkata, sesungguhnya setiap orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap kita sudah jatuh dalam dosa, saudara. Tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Dan satu-satunya cara untuk kembali kepada Tuhan dan mensucikan hidup kita dari dosa adalah percaya kepada Yesus. Saudara tidak bisa. Mungkin saudara berkata, saya minta ampun kepada Tuhan, kepada Tuhanku, tapi saya tidak butuh Yesus. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Pengampunan adalah niat untuk bertobat. Itu bagus. Tetapi sarana untuk penyucian kita adalah kepercayaan kepada Yesus. Anda tidak bisa meminta ampun kepada Allah Sang Pencipta. Oh, ampuniku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tetapi kau tidak percaya kepada Yesus. Yesuslah cara Allah menyelamatkanmu. Cara Allah menyucikan dosa-dosamu, karena dialah yang menebus dosamu. Dialah yang diutus Allah ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Baiklah kita merendahkan hati kita, percaya kepada Yesus, bertobat, dan juga untuk saat ini pembahasan kita mengenai berserah diri.
Ya saudara, yang tadi kita baca di Mazmur 37, saya bacakan lagi untuk saudara. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan, kita berserah diri kita kosongkan pikiran dan perasaan, jiwa kita biarlah dipenuhi hanya oleh kehendak Tuhan, pikiran dan perasaannya. Tuhan, aku mau pikiran perasaanmu mengalir dalam hidupku, biar ku bisa tahu apa yang kau kehendaki atas hidupku. Bukan mauku sendiri, tapi maunya Tuhan. Puji Tuhan, biarlah semua yang mendengar dan melakukan kebenaran firman ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah kami merelakan hati kita, merelakan hati kami Bapa, untuk menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan, hidup kami dipimpin, dituntun oleh-Mu saja Tuhan. Karena kami tidak tahu arah jalan hidup ini. Engkaulah Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus Tuhan. Kuserahkan diriku sepenuhnya kepadamu Yesus. Kuserahkan dirimu kepadamu ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga, keselamatan kekal. Engkaulah jalan yang lurus. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja atas segenap umat manusia. Ku berserah padamu Tuhan. Kami semua berserah padamu. Kami semua yang mendengar seruan ini, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah hidup kami, tuntunlah hidup kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami mau mengawali hari ini. Tuhan, kami mau melakukan kegiatan kami, segala usaha pekerjaan dan studi kami, segenap aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan segala usaha kami, supaya berkat-berkat-Mu mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang berbeban berat, Engkau angkat bebannya. Yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Yang berduka, Engkau hiburkan Tuhan. Yang sakit Tuhan, aku berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu saudaraku. Terima kesembuhan itu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada mujizatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau telah disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhanku Yesus Kristus. Kami mau mengakhiri doa ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, pengurapan, penghiburan dari Allah Roh Kudus turun atas kita semua yang percaya. Katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.